Belum lagi. Ah, sudah. Ya. Macam itu. Usap kepalanya. Bangun anak kita, kasih bangun. Seperti anak saya namanya Ece. Saya cium pipinya, baru saya kasih bangun. Nak, ayo nak, bangun, usap kepalanya. Rabbi habli minas sholihin. Ya, saya kasih sisir lagi rambutnya sambil saya sisir, sambil Rabbi habli minas sholihin. Saya bantu dia pakai baju, kancingkan bajunya. Rabbi habli minas sholihin. Mau pergi sekolah saya peluk lagi, Rabbi habli minas sholihin. Dia tanya saya, Abi, apa itu Rabbi habli? Saya doakan Ece jadi anak yang soleha. Sampai di sekolahnya, Ece, saya tidak mau pulang awal. Bapakku doakan saya anak yang soleha. Iya. Ada anak kemanakan saya, sudah mau maghrib, masih juga main bola sepak di lapangan. Saya panggil, nak, sudah, kita pergi sholat berjamaah di masjid. Sedikit lagi om, kutungguilah dia. Azan maghrib, masih main bola. Terpaksa Ustaz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya. Rabbi habli minas sholihin. Menangis dia, Bu. Orang semua jiran saya heran. Hebatnya Pak Ustaz, dia bisik saja kemanakannya menangis. Dia tidak tahu, telinganya saya bisik, tanganku dibawa makan jipit. Maknanya apa? Anak kalau salah mesti dihukum. Supaya apa? Dia tahu kalau salah ada hukumannya. Tapi jangan lupa tetap doakan, karena petunjuk dan hidayah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doakan. Nah, selepas itu tuan puan, kau lihat, perhatikan teman bergaulnya. Sekarang yang merusak anak-anak kita handphone. Ayo. Anak-anak kita sekarang belum saatnya pegang handphone, dia sudah pegang handphone. Tahu Australia? Tahu Australia? Itu negaranya tidak Tuhan, tidak kenal Tuhan. Tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Tapi negara Australia membuat undang-undang anak di bawah 16 tahun tidak boleh pegang handphone. Anak di bawah 16 tahun tidak boleh punya Instagram, tidak boleh punya TikTok, tidak boleh Facebook. Padahal mereka bukan sahadat, mereka tidak kenal Nabi, tapi mereka tahu bahwa handphone merusak anak-anak kita. Kalau tuan puan terlanjur kasih anak handphone, mesti kalau balik dia sekolah, kau tengok apa isi handphonenya. Kau tengok apa isi handphonenya. Kalau handphonenya dia kasih kunci, password, hati-hati. Bisa jadi di dalam banyak film porno. Bisa jadi di dalam ada WhatsApp yang tidak baik. Apalagi kalau anakmu dia sendiri tidur di kamarnya, hati-hati. Ada yang sekarang merusak anak kita namanya video call. Dia bisa bertelepon. Kalau dulu zaman saya ada perempuan disuka surat. Dikasih masuk dalam buku. Kasih buku. Jumpa pun pegang tangan malu-malu. Sekarang anak-anak dalam bilik dia video call. Hai sayang. Iya bang. Ku tengok dulu lidahmu dek. Tengok lagi sikit lagi. Saya tengok dulu. Coba bajunya lihat. Ini bang. Hati-hati. Ya. Zaman orang tua dulu kalau sama anaknya, zaman saya kecil, satu bilik, satu tempat tidur, 3 kita di atas. Supaya apa? Ada yang bisa tahu kalau bapaknya lagi jatuh cinta kakaknya. Dia bilang adiknya, "Mak, aku tengok kakakku ada dia bikin surat." Mamanya sudah tahu, oh lagi jatuh cinta. Anak saya mesti diawasi. Hati-hati. Hati-hati milih sekolah. Sekolah sebaiknya jangan campur laki perempuan. Sekolah semestinya
Mesti dia bagi kalau sudah sampai di rumah. Orang tua periksa HP anakmu. Grup WhatsApp-nya kau tengok. Instagram-nya kau tengok. Apa posting-posting videonya. Apa posting-posting fotonya. Karena demi Allah kalau kau tidak awasi medsosnya. Anakmu baik tapi yang rusak adalah media sosial. Hati-hati. Karena demi Allah. Begitu ibu masuk nanti di kubur. Anaklah yang akan mendoakan kita. Kenapa? Hujan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, karena hujan telah turun. Akhirnya suatu kali Nabi melempas di satu tempat. Nabi melewati satu tempat dan tiba-tiba Nabi berkata, langkahkan kakimu dengan cepat. Semua sahabat percepat langkahnya. Sampailah Nabi di tujuan. Selesai di tujuan itu, Nabi balik lagi dengan jalan yang sama. Ketika limpas di tempat pemakaman, kuburan, sahabat ingin percepat lagi kakinya. Nabi katakan, tak payah kau buru-buru, santai saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, waktu pergi lewat kuburan, kami disuruh buru-buru, cepat-cepat langkah. Kenapa setelah balik tak lagi? Nabi bersabda, andai saja kau punya telinga seperti telingaku, kamu dengar orang di dalam di kubur ini disiksa. Kenapa dia disiksa? Orang tuanya. Saya tidak tahan dan tidak tega melihat mendengar dia disiksa, maka aku mau jauh laju-laju supaya saya tidak dengar lagi disiksa di kuburnya. Waktu balik kenapa? Saya dengar dia tidak disiksa lagi. Kenapa? Allah perintahkan, wahai malaikat, hentikan siksaanmu di dalam kubur ini. Tidak mungkin orang tuanya saya siksa sementara anaknya lagi belajar mengaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak mungkin orang tuanya saya siksa sementara anaknya lagi baca Quran. Baru basmalah dia baca anaknya, orang tuanya dikubur sudah lepas dari siksa kubur. Itulah sebabnya kenapa bagi orang tua yang sudah meninggal kita doakan minimal kita bacakan Al-Fatihah. Kenapa? Karena suratul Fatihah itu akan menjejukkan kuburnya. Tapi kalau anakmu tidak tahu ngaji, anakmu tidak paham agama, maka mustahil dia bisa doakan kamu ketika sudah di alam kubur. Percaya tuan puan yang saya hormati, anak inilah harapan kita, maka kita harus didik dengan baik. Bagi saudara-saudara yang sudah meninggal orang tuanya, bagi saudara-saudara yang sudah wafat ibu bapaknya, bagaimana cara berbuat baiknya? Satu, doakan ibu bapakmu. Untuk mendoakan orang yang sudah arwah, dengar doanya, tidak banyak-banyak. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Saya ulang, bagi ibu bapak yang sudah arwah orang tuanya, doanya tidak mesti bahasa Arab, tidak mesti bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Quran. Tidak, memang dianjurkan memakai bahasa Quran. Tapi kalau tidak hafal, boleh pakai bahasa ibu kata Nabi. Bahasa Melayu pun oke, bahasa Bugis juga boleh. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal, bersedekah atas nama orang tua. Saya mau orang tuaku terang kuburnya Ustaz, bayarkan listriknya masjid, insya Allah terang kuburnya. Saya mau sejuk kuburnya orang tuaku Ustaz, kirimkan ikon di masjid atau panti asuhan, insya Allah orang tuamu sejuk kuburnya. Yang ketiga cara berbuat baiknya, mengunjungi karib kerabatnya. Ada temannya, sahabat bapak kita, temannya selalu berjamaah ke masjid, kita datangi orang itu sebagai wujud untuk menyenangkan dan menolong, mendoakan, berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Pada akhirnya tuan puan yang saya muliakan, mari didik anak kita dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya adalah mendatangkan di sekolah ini, dan guru cikgu-cikgunya didik anaknya dengan baik. Orang-orang yang diberi amanah di tempat ini, jadikan anak yang soleh dan soleha. Bagi cikgu sekalian yang tidak punya anak, mau punya anak penghafal Quran tapi sudah tidak ada, maka jadikan anak-anak yang ada di sini, didik dia dengan baik. Meskipun dia bukan anak kandung, meskipun dia bukan anak dari rahim istri, kalau dia menjadi orang baik, maka guru-gurunya akan mendapat amal yang disebut
anak yang soleh dan soleha, dan yang kedua amal jariahnya ilmu yang bermanfaat. Seperti saya, guru-guru saya, mulai dari guru sekolah dasar, SMP, SMA, dosen-dosen saya yang pernah mengajarkan saya, selama dakwah saya mengalir, maka guru-guru yang pernah mengajar saya juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala saya.